Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan sukacita selalu. Senang sekali Kak Uin dan Kak Dapot bisa bertemu kembali dengan kalian lewat ibadah sekolah minggu. Pada saat pagi hari ini, mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kak Uin undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau memulaikan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, mengurapi kami, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati kakak-kakak yang akan melayani Engkau pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah sukacita surgawi Tuhan boleh kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memulaikan ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, adik-adik,
masih tetap bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau mengangkat suara kita untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian dari terbit matahari.
untuk kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita angkat pujian seperti rusa. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh memimpin kami dalam kami memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan tanah hati yang baik, yang subur, supaya benih firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu, biarlah roh Tuhan yang selalu memimpin kakak. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami, telinga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama di Matius 13
ayat 1 sampai 23. Kakak ulang ya. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Puji Tuhan. Nah adik-adik, untuk membantu adik-adik dalam memahami cerita firman Tuhan hari ini, kakak akan menunjukkan cerita bergambar dari komik alkitabanak.com. Disimak ya. Perumpamaan seorang penabur. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Nah, jadi benih yang pertama jatuh di tanah di pinggir jalan. Benihnya nggak bisa berbuah adik-adik karena terlanjur habis dimakan burung-burung. Kemudian, sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Jadi benih yang kedua jatuhnya di mana adik-adik?
Ya, jatuhnya di tanah yang berbatu. Karena jatuh di tanah yang berbatu, benih itu awalnya tumbuh, tapi nggak lama setelah itu benihnya jadi layu dan kering. Jadi sama aja, benihnya yang kedua ini juga tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Nah, benih yang ketiga jatuh ke tanah di tengah semak duri. Nah, karena semak duri itu dikatakan semakin besar, maka benih tadi yang jatuh ke tanah akhirnya terhimpit oleh semak duri tadi. Jadinya benih itu tidak bisa tumbuh, dia mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Nah, benih yang keempat jatuhnya di tanah yang baik adik-adik, sehingga benih itu pun bisa berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benih itu adik-adik? Benih itu ternyata maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak diperhatikan. Kemudian datanglah si jahat yang bisa mengambil firman itu dari hati kita. Contohnya, waktu adik-adik ibadah sekolah minggu. Saat datang ke sekolah minggu, tujuannya adalah untuk ibadah. Tapi adik-adik malah main HP. Nah, itu contohnya adalah firman yang hanya didengar saja, tapi tidak diperhatikan. Karena adik-adik nggak fokus ikut ibadah, nggak fokus dengar firman. Kemudian, benih yang di tanah berbatu, maksudnya adalah firman yang hanya didengar saja, tapi tidak dipelajari. Kemudian bisa datang masalah yang akhirnya menjauhkan firman itu dari hati kita. Contohnya, adik-adik udah tahu nih bahwa adik-adik harus rajin baca Alkitab, tapi adik-adik merasa males untuk baca Alkitab. Itu adalah contoh dari adik-adik hanya mendengar saja bahwa Tuhan suruh kita untuk rajin baca Alkitab, tapi kita tidak mau mempelajarinya. Nah, tadi benih yang ketiga jatuhnya di semak duri. Itu maksudnya adalah firman yang hanya didengar saja, tapi tidak dipercayai. Apa yang terjadi saat kita hanya mendengar firman saja, tapi kita tidak percaya sama firman itu? Saat datang kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan menutupi firman yang ada di hati kita. Contohnya, kita takut sama besok. Adik-adik mau ujian, mau ulangan, terus takut, aduh nanti bisa nggak ya ngerjain ujiannya, kayak gitu contohnya. Dan yang terakhir adalah benih yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, ini adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu maksudnya firman yang diperhatikan, dipelajari, dan juga dipercayai. Contohnya, rajin membaca Alkitab, kemudian merenungkan firman Tuhan, dan yang terakhir adalah melakukan firman Tuhan. Ya, jadi nggak cuma dibaca, tapi juga direnungkan dan dilakukan. Nah, dari perumpamaan seorang penabur tadi, kita belajar bahwa ada 4 benih yang jatuh ke 4 jenis tanah. Adik-adik mau jatuh di tanah yang seperti apa nih? Pastinya mau jatuh di tanah yang baik. Oleh karena itu, bagaimana agar kita bisa jatuh di tanah yang baik? Benih yang kita miliki itu jatuh di tanah yang baik. Caranya adalah dengan tidak hanya mendengar firman Tuhan aja, tapi juga merenungkannya dan melakukannya. Oke, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Sekarang untuk ayat hafalannya, ada di Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 kakak akan bacakan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Ya, itulah firman Tuhan hari ini. Kakak harap adik-adik gak cuma dengerin aja, tapi juga bisa melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah selesai dengar firman. Sekarang saatnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan.
selama kami mengikuti ibadah dari awal hingga pertengahan ini ya Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman yang kami dengar tidak hanya sekedar kami dengar saja, tapi boleh kami tanam dalam hati kami boleh melakukan firman Tuhan dalam aktivitas sehari-hari kami ya Bapa. Kami mau tumbuh di tanah yang baik Tuhan, dan kami mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Iya, luar biasa pastinya ya. Oke, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perumpamaan penabur. Ya, oke. Nah, bahan yang kita perlukan hari ini adalah beberapa lembar kertas dan satu buah spidol serta gunting untuk menggunting. Yuk kita siapkan bersama-sama. Ya, sudah siap dengan perlengkapan yang akan kita pakai untuk beraktivitas hari ini? Apa yang akan kita gambar? Kita hari ini mendengar cerita tentang perumpamaan penabur. Berarti kita harus menggambar apa ya? Iya, yang pertama kita akan menggambar benih. Ya. Lalu kita akan menggambar burung. Kemudian kita akan menggambar batu-batuan, dan kita juga akan menggambar semak duri, dan kita juga akan menggambar tanah yang baik. Iya. Oke, ayat masnya atau ayat hafalannya akan kita buat nanti. Ya. Baik, sekarang kita akan mulai membuat aktivitasnya. Kertas satu lembar yang kita miliki tadi, ya, di sini tante sudah sudah melipat-lipatnya supaya lebih gampang ya. Oke, nah jadi kertas yang panjang lebar tadi, ya kita akan lipat menjadi dua, seperti ini. Kemudian kita akan lipat lagi menjadi dua, seperti ini. Sudah? Nah, setelah itu kita akan membuka lipatan yang kedua, dan kita akan melipat lagi kertas ini, halaman ini menjadi 4 bagian seperti ini. Lipat ke tengah, bagian kanan kita lipat ke tengah, bagian kiri juga kita lipat ke tengah seperti ini. Sudah? Ya, kalau sudah kita akan buka ya. Buka kembali seperti semula. Nah, setelah itu bagian yang depan ini akan kita lipat ke bawah, tapi hanya 1/3 saja dari lebar kertas. Jadi kalau lebar kertasnya sedemikian, kita hanya akan mengambil 1/3-nya, lalu kita akan lipat ke depan seperti ini. Sudah? Sudah ya? Oke. Maafkan suara tante yang hilang-hilang ya. Nah, setelah kita lipat menjadi 2, kita putar kertasnya seperti ini. Lalu kita akan mengambil ujung sebelah kanan. Ya, kita ambil ujung sebelah kanan, kita lipat segitiga ke atas seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, kemudian kita akan mengambil bagian yang sebelah kiri di sini. Kita akan lipatkan juga ke atas menjadi seperti ini. Sudah ya? Jelas? Oke, nah kalau sudah, sekarang kita akan melipat bagian yang sudah kita lipat tadi ini ke tengah. Nah, seperti ini. Kemudian yang di sebelah kiri juga demikian. Sudah? Kalau sudah begini, kita akan lipat sekarang bagian atas ke belakang. Ke depan maksudnya. Ya, ke depan seperti ini. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah sebuah kantong. Ya,
Nah, kantong ini bisa kita isi semua gambar yang sudah kita buat tadi. Jadi kita akan ingat apa yang diceritakan oleh Kak Kristi pada siang hari tadi ya, yaitu tentang penabur yang menabur benihnya pertama di tanah yang kering sehingga dia dimakan oleh burung ya, kemudian di tanah yang berbatu ya, dimana benih itu tumbuh kemudian layu, kemudian juga ditabur di antara semak berduri yang terhimpit kemudian mati ya, kemudian ada sebagian yang jatuh ke tanah yang subur, di mana benih yang jatuh ke atas tanah yang subur itu tumbuh subur sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, ayat hafalan pada siang hari ini diambil dari Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, nah ayat Mas ini boleh dibuat sebagus-bagusnya. Ya, setelah itu kita masukkan juga di dalam atau kita boleh juga tempelkan di luar supaya kita selalu mengingat akan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Demikian aktivitas kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah mengikuti aktivitas. Jangan lupa ya ayat hafalannya di dalam Roma 10 ayat 17. Kami ucapkan selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Kiranya iman kalian boleh bertumbuh, kalian boleh menjadi berkat buat semua orang. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk ibadah kami ini Tuhan. Kami sungguh sangat menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang begitu baik untuk kami. Kami ingin Tuhan menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur ya Bapa, supaya firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami, sehingga kami semakin berbuah Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa untuk semua yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami.
Terima kasih untuk orang tua kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati pekerjaan dan kesehatan orang tua kami. Berikan kesabaran, kekuatan dan kemampuan kepada orang tua kami Tuhan untuk mendidik dan membesarkan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami guru sekolah minggu memohon kepada Tuhan untuk anak-anak kami Bapak, anak-anak sekolah minggu yang sudah naik kelas Bapak. Mari Tuhan memberkati semua anak-anak sekolah minggu Sekina ya Bapak yang naik kelas, biar imannya juga semakin bertumbuh, imannya semakin bertambah-tambah, semakin setia mengikut akan Tuhan, makin rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dan terindah, damai sejahtera, mendatangkan kebaikan semuanya bagi kami. Kami tutup ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita percaya, katakan amin.